Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita akan baca firman Allah ini secara bersamaan. Kita akan belajar salah satu tokoh dalam Alkitab, keteladanan, kesalehan, juga bagaimana cara dia beribadah kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Petrus dan Kornelius. 2, 3, mulai. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak padanya seorang malaikat Allah masuk rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan. Bagian terakhir dari firman Allah berkata, semua doa dan sedekahmu telah naik kepada Allah, dan aku telah mendengar doa. Tentu ini sangat luar biasa. Bagaimana jika datang seorang malaikat nampak padamu ketika engkau lagi duduk di rumah dan berkata, Ruth, aku telah mendengar doamu. Ibu Yani, aku telah mendengar pergumulan. Ibu Ega, aku tahu apa yang kau alami hari ini dan aku siap membantu. Ibu Mima, apa yang kau rasakan aku pun tahu. Hambaku tetap setia karena doamu telah naik di hadapan Tuhan. Wah, kita mendengar begitu juga rasanya kita melayang di atas langit, lalu turun lagi kembali ke bumi. Kita lihat Kornelius. Pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh, seorang yang bernama Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira. Dia adalah seorang tentara, saudaraku. Dia seorang perwira, pemimpin dari pasukan 100 orang. Dia pemimpin dari salah satu resimen tentara Romawi yang ia pimpin, dan kebetulan bermarkas di Kaisarea. Markasnya ada di Kaisarea, salah satu kota yang terkenal pada saat itu. Kota Kaisarea pernah dibangun oleh Herodes Agung. Kota ini sangat luar biasa. Tetapi kita tahu kota Kaisarea yang berada di wilayah Yudea, yang adalah merupakan tanah Israel, waktu itu dijajah oleh kekaisaran Romawi. Romawi masih ambil alih kekuasaan. Dan kita tahu Kornelius adalah perwira. Dia adalah tentara Romawi. Dia adalah orang Romawi. Tapi kita lihat di sini, wah, luar biasa. Ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari dari seorang yang bernama Kornelius. Dikatakan di situ Kornelius adalah seorang yang saleh. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ini yang kita lihat di sini, saudara. Yang pertama kita lihat kepribadian dia. Yang pertama kepribadian Kornelius. Dia seorang perwira, dia seorang tentara berprofesi sebagai seorang perwira.
pasukan Italia orang Roma, dan dia bukan orang Yahudi. Namun Cornelius pribadinya sangat takut akan Allah. Kita tahu orang Yahudi benci sekali kepada orang Romawi karena mereka dianggap penjajah. Mereka dianggap begitu luar biasa menekan orang Israel. Tetapi berbeda dengan Roma yang satu ini. Orang Roma yang satu ini luar biasa. Dia saleh. Dia takut akan Allah. Cornelius akan menjadi contoh bagi saya dan saudara pada pagi hari. Ketika peristiwa terjadi turunnya Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, kita tahu Cornelius juga ada di situ. Dan salah satu bahasa, karena waktu murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa lain. Ada bahasa Pamfilia, Frigia, bahasa Arab juga ada di sana. Tidak terkecuali bahasa Roma juga ada di situ. Bahasa Italia Roma juga pasti ada di dalam. Dan kita tahu Cornelius juga tentu menyaksikan peristiwa itu. Tetapi kita lihat Cornelius dijamah Tuhan. Roh Kudus telah menguasai hidupnya. Ketika Petrus memberitakan firman, ada Cornelius juga di sana. Karenanya di dalam catatan firman ini Cornelius dan Petrus. Jadi boleh dikata Petrus ini begitu dekat dengan Cornelius. Boleh dibilang Cornelius ini juga adalah buah Injil daripada Injil yang disampaikan oleh Petrus. Dia takut akan Allah, dia saleh. Petrus berkhotbah dan khotbahnya juga didengarkan oleh Cornelius, sang tentara ini. Hatinya dijamah Tuhan, hidupnya dijamah Tuhan. Dia seorang tentara, tetapi dia kenal Tuhan begitu rupa. Jadi Injil keselamatan itu bisa menjangkau semua profesi. Tidak terkecuali entah dia petani, entah dia nelayan, entah dia seorang tokoh masyarakat, dia lurah kah, RT kah, entah dia wali kota, haleluya. Dia juga bisa menjamah tentara termasuk Cornelius. Injil itu bisa menjangkau siapapun. Dan semua profesi bisa dijangkau oleh Injil. Termasuk saya dan saudara. Semua profesi harus melayani Tuhan. Semua profesi harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Anda berprofesi sebagai apa hari ini? Mari kita terlibat dalam pelayanan. Cornelius tentara perwira. Pangkatnya ini bukan kaleng-kaleng, perwira. Dia pemimpin, dia seorang komandan. Tapi kita lihat bagaimana dia begitu takut akan Tuhan. Seorang tentara yang setia. Mari kita melayani Tuhan di dalam profesi kita masing-masing. Saudara sebagai pegawai negeri di kantor kau juga di sana menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sebagai nelayan kau juga di sana melayani Tuhan. Anda sebagai tukang ojek online kah? Anda sebagai apapun, saya dan saudara terlibat di dalam pelayanan. Jadi melayani Tuhan tidak harus pada profesi dia hamba Tuhan. Kita semua terlibat pelayanan. Anda sebagai ibu rumah tangga biasa yang di rumah kerjanya hanya tumis kangkung, tidak apa-apa. Kau di rumah tumis kangkung sambil memuji Tuhan. Seperti lagu yang dibawakan oleh anak tadi. Apapun yang terjadi, aku tetap berkata Tuhan baik. Sambil tumis kangkung. Kita melayani Tuhan di sana. Sehingga kangkung begitu masak dan disuguhkan pada suami. Dia berkata, mah luar biasa. Tidak biasanya kau masak seenak ini. Resep dari mana yang kau temukan ini sayang? Lalu kau berkata resepnya, aku tadi memuji Tuhan. Wah begitukah? Oke, kalau begitu kau setiap kali memasak kau harus memuji Tuhan ya. Daripada kita tumis kangkung masak hati menggerutu, muka cemberut, banting-banting kuali, buang minyak goreng dibawa di air garam. Masakan juga disuguhkan kepada suami, dia begitu makan,
Ini kok rasa asin ya. Tapi coba kalau kita dengan sukacita. Jadi kita semua melayani Tuhan. Kalau mau ketawa, ketawa aja. Kenapa? Kita di sini mah bebas-bebas saja. Tidak ada yang menahan kita. Haleluya. Karena kita berada pada aliran mana-mana Tuhan panggil. Jadi kita mah bebas-bebas saja. Jadi oleh sebab itu kita melayani sesuai dengan profesi kita. Saudara, sebagai apapun kita melayani. Cornelius kebetulan dia seorang tentara. Wah, kita berdoa supaya ada jemaat yang ada jemaat tentara, ya, semua profesi ada di sini. Suster sudah ada, pegawai negeri sudah ada. Kita berdoa supaya Tuhan tolong ada profesi-profesi yang lain masuk. Supaya Tuhan tolong saya dan saudara jadi kepribadian Cornelius. Dia seorang yang luar biasa. Yang berikut, dia saleh kata Alkitab. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Perhatikan ayat 2. Dia saleh. Dia saleh, kata saleh berarti beribadah. Cornelius adalah seorang yang saleh. Saudara-saudara kita di seberang menyebutnya soleh. Sama aja. Jadi dikatakan bahwa dia adalah orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Karena dari kata saleh itu, akar kata saleh itu dia kemudian menjurus pada dia beribadah. Cornelius adalah kepala rumah tangga yang mampu mentransfer iman kepada keluarganya. Dia mendidik keluarga, dia mengatur anak-anak, tidak pakai sistem militer. Kalau mau dipikir, dia tentara, dia keras. Sudah tahu tentara toh? Biasa diutus di medan pertempuran. Kita lihat tentara-tentara kita yang jaga perbatasan sana. Mereka yang ditempatkan di Lanijaya, di pegunungan apa sana, Papua sana. Mereka korbankan segala sesuatu. Tiap hari berhadapan dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Itu tentara, mereka disiplinnya luar biasa. Rela tinggalkan keluarga. Berbulan-bulan di tempat tugas. Pulang hanya seminggu, balik lagi berbulan-bulan. Pulang hanya seminggu, balik lagi 3 bulan di tempat tugas. Mereka harus siap. Perintah diutuskan di sini, dia tidak boleh menolak. Tidak, Pak, komandan, maafkan saya. Anak saya baru lahir. Saya tidak bisa pergi ke tempat itu kan, Pak, terkenal pembunuhan di situ. Kalau saya tidak mau. Tidak. Maafkan saya, Pak, jangan tempatkan saya di tempat itu, tempat rawat. Istriku lagi hamil tua. Nanti kalau anakku lahir dia tidak lihat muka bapaknya dong. Tetapi begitu tugas itu jatuh, perintah itu jatuh, mereka berkata siap laksanakan perintah. Tidak bisa menolak. Disiplinnya luar biasa. Tidur, mereka tidur, setengah buka mata, setengah waspada. Jadi disiplinnya luar biasa. Hidup mereka teratur begitu rupa. Cornelius adalah pribadi yang disiplin. Tapi kita tahu tentara yang satu ini tidak didik keluarga, tidak didik istri, tidak didik anak-anak dengan cara militer, cara tangan besi, cara yang kasar, yang keras. Firman Allah berkata, dia saleh, dia berhasil mentransfer iman dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan kasih sayang. Dia mendidik keluarga dengan kasih sayang. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6 disebutkan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, hingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu ramah, kata-katamu punya belas kasihan, penuh kasih. Saya dan saudara menjaga kata-kata kita. Di dalam pelayanan ada berapa banyak keluarga hancur hanya karena kata-kata. Ada berapa banyak pelayanan hancur karena hanya kata-kata.
Karena kata-kata ini begitu keluar, tidak ada tipeks dan penghapus padanya. Tidak ada. Seperti ilustrasi yang kusampaikan padamu. Satu kali ini terjadi di daerah di kota China. Ada seorang hamba Tuhan penginjil tua di daerah itu, di perkampungan itu. Di tengah-tengah dinginnya salju yang begitu turun lebat, dia pakai jaket biasa dia pakai untuk besuk jemaat. Dia pakai jaket itu ke sana sembari tenteng Alkitab di tangan kanan. Dia ketuk pintu, shalom, ketuk pintu. Karena biasa kebiasaan dia membesuk jemaat dan mendoakan. Tapi satu ketika rupanya semua pintu terkunci, pintu-pintu jemaat terkunci. Tidak ada yang berani membukanya. Sehingga dia begitu lama berdiri di luar, menunggu sampai jemaat itu membukakan pintu baginya. Dia kedinginan. Sampai satu kali lewatlah salah seorang jemaat yang lain. Begitu lewat dan berkata, wah, Bapak Pendeta ada di sini. Iya, aku mau besuk jemaat. Tapi kenapa pintu kok terkunci semua? Ada apa ya? Kenapa semua pintu umat Tuhan ini terkunci buat saya? Saya sudah dari tadi berdiri di luar pintu untuk menunggu jemaat untuk membukakan pintu bagi. Saya sudah kedinginan. Lalu seorang jemaat ini berkata, apakah Bapak tidak tahu? Apa kegerangan yang terjadi? Dalam beberapa hari ini nama Bapak sedang tidak bagus. Siapa yang menjelekkan saya? Pengerja, pembantu Bapak sendiri. Dan isu buruk itu telah disebarkan ke seluruh jemaat. Sehingga Bapak datang membesuk mereka. Tidak ada lagi tempat dan tidak ada lagi pintu terbuka untuk Bapak. Karena gosip yang jahat itu telah merajalela di SNTRU pelayanan kita ini. Wah, menjadi sakit hatilah seorang hamba Tuhan. Dia kembali ke pastori, pulang ke rumah. Dia ajak pengerjanya, ayo ikut saya. Ada pelayanan di seberang, kau ikut saya. Oke, kita pergi melayani. Kau ikut saya, ada pelayanan KKR di seberang sana. Kau ikut saya bersama denganku, diajak si pengerja yang telah mencoreng dan telah menggores arang pada muka dan wajahnya. Oke, baik, aku siap ikut. Mereka sembari berjalan. Maka mereka lewat satu pasar. Di pasar itu, lalu sang hamba Tuhan ini berkata kepada pengerjanya ini, tolong kamu singgah dulu dan kau beli ayam 1 ekor di situ. Mau bikin apa ini? Dalam hati dia sudah senang. Mungkin selesai KKR kita bikin ayam potong, kita mungkin bakar ayam, mungkin kita panggang ayam. Kita bakar ayam sehabis KKR, sehabis pelayan. Kau ambil beli ayam 1 ekor di situ, kau bawa. Di tengah perjalanan sang hamba Tuhan ini berkata kepadanya, kau cabut bulu-bulunya semua sampai ayam ini dia botak. Habis bulu-bulu. Wah, dia menjadi bingung lagi. Tapi karena itu perintah sang senior, sang hamba Tuhan Bapak Rohan, dia melakukannya juga. Sembari berjalan mereka berdua, dia sambil cabut bulu-bulu ayam. Hamba Tuhan ini berkata, terbangkan ke atas, ke udara. Dia terbangkan, cabut, lempar, cabut, lempar, cabut, lempar, begitu terus. Begitu sudah botak, badannya sudah bersih, tidak ada bulu-bulunya lagi, dia berkata, sudah Bapak, saya sudah cabut, sudah botak. Dia berkata demikianlah kata-kata yang kemudian dia terlempar di udara. Tidak akan bisa lagi dia dikembalikan. Sekarang kau ambil bulu-bulu ayam kembali dan tusuk kembali seperti itu. Wah, mana mungkin Bapak saya melakukan itu, mustahil. Demikian pula kata-kata yang salah. Ketika dia dilontarkan, tidak ada penghapus padanya. Oke, sekarang saya perintahkan kamu pungut kembali bulu-bulu ayam yang kau cabut dan kau buang di udara tadi. Kau tusuk kembali pada badan ayam, kembalikan dia seperti semula. Dia berkata ini hal yang tidak mungkin.
Demikianlah kata-kata dan kalimat yang salah. Ketika dia keluar, tidak ada tipeks dan penghapus padanya. Jadi kita berhati-hati di dalam kalimat. Efesus tadi berkata pasal 4 ayat 6. Kata-kata kita penuh kasih. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang kita saling menguatkan. Bukankah saya dan saudara hari-hari ini banyak persoalan, banyak tekanan? Kita perlu kalimat-kalimat indah yang menguatkan kita. Kita perlu kalimat-kalimat yang memampukan kita sehingga kita berdiri tetap. Jadi kita lihat Kornelius adalah pribadi yang baik. Dia saleh, dia taat beribadah. Dia didik anak-anaknya. Firman Allah berkata seluruh keluarganya percaya Tuhan. Dia menjadi seorang suami yang baik, suami yang takut akan Tuhan. Saudara jadi istri-istri yang takut akan Allah. Saudara jadi suami-suami yang takut akan Tuhan. Saudara jadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Allah. Kita lihat Kornelius ini adalah simbol keluarga. Dia adalah lambang keluarga. Menjadi suami imam dalam keluarga, mengarahkan, membawa keluarga itu pada jalan takut akan Allah. Dia didik keluarganya tidak pakai cara militer, karena dia perwira, dia kan militer ini. Orang disiplin, orang keras, namanya orang militer. Tetapi dia cara didik keluarganya pada jalan takut Allah dengan kasih. Bayangkan. Dengan cara yang begitu bagus, dengan kelemah lembutan dia mendidik keluarga sehingga semua takut akan Allah. Mari bawa seluruh keluargamu kepada jalan takut Allah seperti Kornelius. Ada keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan, kita berdoa supaya Tuhan tolong mereka. Saudara berdoa, saudara berserah kepada Tuhan. Itu yang menjadi beban kita semua. Tuhan, orang tuaku belum diselamatkan. Tuhan, kakak-kakakku masih jauh dari Allah. Aku rindu mereka juga ada dalam rumah Tuhan dan terlibat dalam pelayanan. Itu yang menjadi doa kita bersama. Adakah doa itu ada dalam hatimu atau kau tidak pusing dengan hal itu? Kau bilang mereka mau mati ya mati aja. Tidak pusing dengan saya. Apa urusannya dengan keselamatan cari masing-masing? Betul, tapi tanggung jawab itu ada pada kita juga. Firman Allah berkata makin banyak tahu firman makin banyak dituntut daripada. Karena kau makin tahu firman makin banyak yang Tuhan tuntut dari kita. Sudahkah saya dan saudara membawa suami pada jalan takut akan Allah? Sudahkah kita membawa anak-anak kita pada jalan takut Allah seperti Kornelius? Dia tentara, saudara. Dia seorang perwira berpangkat tinggi. Dia di komandan, pemimpin dari 100 orang. Satu resimen yang dia pimpin, dia komandannya. Tapi komandan yang satu ini komandan yang takut akan Allah. Punya jabatan, punya posisi. Geleng-geleng kepala saya kalau lihat orang begini. Jabatan ada, posisi ada, tetapi takut akan Allah. Ini kita jabatan tidak ada, hidup juga tidak jelas, tapi minta ampun tidak cari Tuhan. Kita belajar seperti Kornelius. Saudara makin diberkati makin takut akan Tuhan. Dengarkan ini. Jangan dulu masih hidup susah jalan kaki ke gereja tapi setianya minta. Tapi sekarang sudah diberkati, saudara jadi malas ke gereja cari Tuhan. Jadi kita lihat Kornelius, seorang komandan yang takut akan Allah. Dia berhasil membawa seluruh keluarganya pada jalan takut akan Tuhan. Mari ajak keluarga bahwa selagi masih ada kesempatan, supaya jangan kau menangis ketika mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Di depan peti jenazah kau berkata, ampuni saya Tuhan, saya belum sempat memberitakan firman padamu. Ampuni saya Tuhan, saya belum sempat bersaksi buat dia. Sehingga aku juga ragu, apakah dia masuk surga, apakah alamatnya kemana.
tapi untuk menghargai dia, untuk memantapkan semua hati umat yang hadir di dalam melayat jenazahnya itu, kita berteriak dan berkata, oh Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita percaya dia ada di sisi Tuhan, padahal hidupnya gak jelas. Kan banyak kali kita hanya menghibur orang kan begitu. Jadi selagi ada waktu dan ada kesempatan, mari kita cari Tuhan. Hidup ini singkat. Kita lihat ini jemaat damai sudah berapa kali kuburin orang mati. Dalam bulan ini saja 4. Jadi Tuhan mau memulihkan hidup kita, supaya kita benar-benar tunduk dan taat pada Tuhan, sesuai dengan tema kita yang ada di atas. Tuhan mau melakukan pemulihan. Saya percaya hatimu saat ini sedang sakit juga. Bapak dan Ibu Gembala juga. Kita namanya manusia kan. Bapak dan Ibu Gembala juga manusia. Tapi kita maju terus, tetap setia melayani Tuhan. Karena kita sadar bahwa pemulihan itu datangnya dari Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan pelayanan ini. Tuhan pulihkan hati saya dan saudara. Mungkin kita terluka hari ini. Mungkin kita disakiti, haleluya. Sehingga untuk kita datang cari Tuhan, kita tidak sanggup melangkahkan kaki. Rasanya berat, ada beban 50 kilo yang dia tergantung pada kaki kita. Kita mau melangkah saja tidak bisa. Kita mau bertepuk tangan saja tidak bisa. Kita seperti pocong. Kita terikat terbungkus dengan kain. Kita tidak bebas. Tetapi oleh suara Kristus, oleh teriakan Yesus Kristus yang berkata, Lazarus, bangun, bangkit. Sehingga manusia yang busuk yang telah mati 4 hari itu, firman Allah berkata masih berlilitkan dan terikat dengan kain kafan. Seperti pocong begini, dia keluar dari kuburan. Teriakan Yesus melepaskan segala ikatan. Suara Yesus melepaskan segala kebencian. Ada hal yang mengikatmu, roh kebencian yang mengikatmu begitu kuat. Tapi kau datang pada Tuhan dengan sapaan kasih sayang Yesus, dia berkata, nah, aku mengasihi. Copot seketika itu. Kebencian yang tadinya itu mendidih begitu luar biasa di dalam hatiku dan hatimu. Tetapi hanya karena di dalam ibadah kita dijamah Tuhan, kita duduk sambil menyembah, Allah berbisik dalam hati kecil, dan dia berkata, nah, aku mengasihi. Kebencian itu seketika copot. Rasa sakit itu seketika dia lepas. Haleluya, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kasih itulah yang memampukan kita untuk kita melangkah menapaki hidup ini. Kasih dan sapaan Kristus itulah yang memantapkan langkah kita, sehingga kita hanya bisa berkata, tiap langkahku dituntun oleh Tuhan. Rasanya tidak sanggup lagi untuk melangkah, tetapi bersama dengan Allah kita bisa melangkah dari mujizat satu kepada mujizat yang lain, dari berkat satu lepas kepada berkat yang lain. Kasih Allah luar biasa. Tetap saleh, tetap setia beribadah cari Tuhan. Apakah hanya persoalan tidak membuat kau cari Tuhan? Apakah karena hanya gara-gara sakit hati kau melupakan kebaikan Tuhan? Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan, kebaikan Tuhan di tahun kemarin, jangan sampai kau lupa hanya karena persoalan hari ini yang kau hadapi. Kebaikan yang kemarin itu juga bisa lakukan di tahun ini juga. Jangan karena masalah yang kau hadapi hari ini kau lupa pertolongan Tuhan yang kemarin. Ingat saudaraku, dia Allah tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang menolongmu tahun kemarin, hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin. Haleluya. Dia Allah yang sama juga akan tolong kita juga hari ini. Dia Allah yang sama. Cornelius berhasil membawa seluruh keluarganya terlibat pelayanan. Semua melayani Tuhan, semua mengasihi Tuhan luar biasa. Cornelius tentara, seorang komandan yang takut akan Allah.
tapi dia berhasil membawa keluarga. Mari kita tetap saleh, kita tetap setia beribadah cari Tuhan. Seperti Cornelius ini. Saya tidak pusing dengan persoalan yang kau hadapi. Aku punya Tuhan yang besar. Bukankah lagu itu selalu kita bawakan? Aku punya Tuhan yang besar. Dia saleh. Yang berikut kita lihat di sini, dia takut akan Allah. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah. Luar biasa keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang takut Allah, maka berkat Allah mengalir padanya di sana. Karena di sana terdapat kesatuan, di sana terdapat keharmonisan di dalam keluarga. Karena persoalan keluarga ini persoalan yang berat. Persoalan rumah tangga adalah persoalan yang berat. Tetapi kalau Kristus hadir dalam rumah tangga kita, Kristus hadir dalam nikahmu dan nikah kita, Kristus hadir dalam rumah tanggamu, maka semuanya pasti akan terasa manis. Semuanya akan terasa luar biasa. Ketika Kristus hadir di kota Kana, di mana anggur habis dalam pesta pernikahan itu, kita melihat ada Yesus, masalah teratasi. Sebetulnya malulah keluarga ini, undang orang kekurangan makanan, undang orang kekurangan minuman. Orang bertanya, Coca-Cola masih ada? Mohon maaf Bapak, Coca-Cola habis. Ya, pesta bagaimana Coca-Cola habis? Nasi masih ada? Bapak mohon maaf, saya suruh orang ke sana ke toko Bone untuk beli beras kita masak. Bapak bisa tunggu? Ya paling dia masak 3 jam kemudian. Ya astaga, kita sudah pingsan. Kita hadir di pesta ini lapar semua. Mau tunggu nasi untuk masak lagi, kapan kita makan? Malu. Menyelenggarakan pesta tetapi kehabisan. Ini adalah simbol bagaimana rumah tangga tanpa Tuhan. Saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Kita banyak kekurangan, tapi kalau Kristus hadir, maka masalah teratasi. Dia hadir. Ada berapa tempayan situ? Dia katakan kepada pelayan pesta, ada 6, bawa kemana? Isi air semua, kasih penuh. Diisinya air semua. Ibu Yesus berpesan kepada mereka, apa yang dikatakan anakku, apa yang dikatakan dia, kau harus taati dan kau turuti. Ibu Yesus tahu bahwa anaknya sanggup melakukan kuasa. Berapa tempayan kan di situ? 6, Pak. Oke, bawa kemari. Tuang air, isi air semua. Setelah diisikan air, cedok. Kau rasa, Pak, sudah berubah air tadi menjadi anggur dan manis. Begitu disuguhkan kepada semua yang hadir dalam pesta itu, mereka menikmati anggur yang luar biasa itu, sehingga muncul sebuah kalimat indah, muncul sebuah sajak indah, sebuah kata-kata indah yang kemudian berkata, di dalam pesta biasanya orang mensuguhkan yang terbaik, lalu di akhir pesta orang suguhkan yang tidak bagus. Tetapi kau ini dari awal sampai akhir kau suguhkan yang terbaik punya. Berarti kita ikut Yesus dari awal sampai akhir senang terus, dari awal sampai akhir manis terus, dari awal sampai akhir, sampai kita tutup mata tetap sukacita terus. Kita melayani Tuhan. Jangan iring setan, jangan pegang setan. Seperti ku katakan, setan dia pertama tawarkan madu yang manis, tetapi ujungnya adalah racun yang mematikan. Tetapi Yesus dari awal madu, di akhir madu terus, manis terus, dan terus kita nikmati manis terus. Kita melayani Tuhan. Dia takut akan Allah. Rasa takut akan Allah di sini dia kagum, dia hormat. Bukan seperti koruptor yang waktu KPK datang mau tangkap dia ketakutan, gemetar. Oh, takut yang berbeda itu.
Kita lihat kan koruptor kalau KPK sudah datang tangkap dia, dia pura-pura sakit. Ada yang sampai berangkat di luar negeri. Kita punya pejabat saja di sini ada beberapa yang sudah ditangkap. Menyelewengkan dana. Jadi saya dan saudara kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Ketika saya dan saudara memiliki rasa takut hormat kepada Allah, berkatalah pasti mengalir dalam hidup kita. Yakobus 1 ayatnya yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kita beribadah juga menjaga lidah. Kita lihat Cornelius ini, kalimatnya sangat bagus. Dia menasihati dengan kasih kepada keluarganya, bukan dengan caci maki, dengan kasar. Ada orang kan mendidik anak dengan caci maki, dengan kata-kata yang tidak pantas. Kita lihat ada orang mendidik anak-anaknya dengan caci maki, kata-kata yang tidak bermoral itu keluar dan terlontar dari mulut orang tuanya. Sehingga orang tua maki istrinya bilang, tuyul kamu. Suami istrinya balas kepada dia, rusak kamu. Lalu istrinya bilang kepada anak-anaknya, kalian semua jin. Bayangkan, tuyul kami bisa merusak hasilnya jin. Keluarga model apa ini? Tetapi punya kasih mesra. Kita lihat kalau saudara tidak menahan lidah, tidak menahan lidah, tidak mengekang lidah, menjaga lidah, maka ibadah kita sia-sia. Jadi perkataan kita penuh santun, dengan kasih mesra kita satu dengan yang lain. Pokoknya nih kalau kita nih baik-baik begini nih, kita ramah nih semua, biar kita susah makan, yang penting kita satu dengan yang lain, ada sukacita, kita mah luar biasa. Kita selesai kebaktian ini, langsung pegang tangan, bersapa, bertanya kabar, apa kabar, bagaimana hari ini, Ibu Mima apa kabar, Welhoni apa kabar. Kita sebentar pulang habis kebaktian, sebentar pulang habis kebaktian, jangan saudara langsung pulang ya, yang saudara kabur. Kalau boleh kita pegang tangan dulu, kita bersapa-sapa dulu. Jangan saudara menganggap dirimu terlalu penting dari semua manusia. Kita semua sama di mata Tuhan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi habis pulang, habis selesai ibadah, kita mari berjabat tangan. Kita bertanya-tanya kabarlah. Nanti Bapak dekati. Yang laki-laki kepada laki-laki, yang perempuan kepada perempuan. Kita bertanya kabar, apa kabar hari ini? Oh luar biasa, Mama Gembala. Luar biasa apanya? Saya belum makan 3 hari, tapi luar biasa. Bapak Gembala, saya datang ini lapar belum makan, tapi saya suka cita. Yang begitu. Itu langsung Bapak Gembala bilang, ganti baju, tunggu pergi ke kelas 1. Sekarang kelas 1 ini kan lagi populer kan. Bapak dan Ibu Gembala saja kalau sudah capek melayan, wah pulang masak-masak lah, singgah di kelas 1. Yang itu tuh KFC, tapi yang bukan KFC yang biasa di supermarket itu yang ada di Jalan Baru sini, satu ada juga di kilometer 8. Bayangkan Bapak Gembala sampai hafal tempat-tempatnya, karena memang selalu mampir di situ. Sekarang ini KFC, wah kalah saingan, ada punya saingan di kelas 1. Jadi luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu ketemu saudara di kelas 1, berarti kita satu selera. Haleluya. Tapi Bapak Gembala dia belum ada cuma nama ya kelas 1. Ya murah meriah saja, enak juga, dimakan enak juga, harganya juga terjangkau. Jadi tetap sukacita ya, biar ada masalah. Biar belum makan. Seperti Bapak Gembala bilang, biar belum makan, ambil tusuk gigi, taruh di sini, di samping bibir sini. Kebiasaan orang kan kalau habis makan kan taruh tusuk gigi di sini. Lalu kau tekem pinggang di depan pintu begini, lalu kau sembari goyang-goyang kaki sedikit. Orang lewat, ya astaga kakak ini baru makan, padahal lapar 3 hari. Kenapa? Karena sukacita Yesus menghiasi wajah saya dan saudara.
Ada persoalan, maju terus saudaraku. Tetap setia. Kau sakit hati, dikecewakan, tidak dianggap, tidak dipandang, dan kau telah disepelekan. Oh, tidak apa-apa. Memang Kristus juga mengalami itu. Tetapi apa yang Kristus alami, kemuliaan Allah luar biasa juga yang ia terima. Betul, manusia tidak melihat aku, tidak mengapalah, tidak jadi persoalan. Tapi Kristus matanya tertuju pada. Daripada manusia lihat aku tapi Kristus buta, karena aku buat apa? Biar manusia sepelekan aku, melihat aku dengan mata sebelah, tidak apa-apa. Tetapi Kristus dua-dua matanya melek dan terbuka lebar untukku. Yang terakhir, Kornelius, firman Allah berkata, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia suka memberi dan dia suka berdoa. Wah, luar biasa sekali nih Pak tentara satu ini. Dia gemar memberi. Ayo, aku tantang padamu, jadi Kristen yang suka bermurah hati, karena itu adalah ciri-ciri Kristus yang sejati, pengikut Yesus yang setia. Karena firman Allah di sana berkata, pemabuk, pemburi, si cabul, dan jangan lupa si kikir alias pelit tidak masuk dalam kerajaan surga. Hanya gara-gara tidak memberi, hanya gara-gara kikir alias pelit, saudara-saudara tidak dapat kerajaan Allah. Oh, betapa susahnya hati. Tapi Tuhan saya tidak membunuh, melakukan kejahatan besar seperti yang mereka. Sama aja. Kita sama, kita satu jurusan. Kita tidak masuk surga. Kita belajar bermurah hati, karena saudara tidak akan kehilangan pahalamu. Apalagi pemberianmu itu untuk Tuhan. Apalagi pemberianmu itu ditujukan kepada Sang yang punya langit bumi dan segala isinya. Susah apa dia menggantikan itu daripada kau memberi 1, dia gantikan 100. Kau memberi 2, dia gantikan 500. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kita belajar berkorban di dalam pelayanan. Kita belajar memberi, kita bermurah hati. Saudara punya berkat-berkat lebih, saudara bisa bertolong-tolongan dengan kawan seiman yang lain. Ada yang perlu dibantu, harus. Pemberianmu jatuh di tanah yang tepat, tanah yang subur. Tinggal kau ke depannya akan lihat bagaimana dia bertumbuh dan dia menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Pemberian kita tidak akan pernah sia-sia karena kita menggenapkan firman Allah. Komandan yang satu ini suka memberi, ini komandan saudara, tapi suka memberi sedekah. Apa yang dia beri? Dia beri kepada orang Yahudi. Itu bukan sebangsanya, itu bukan setanah airnya, itu bukan sukunya, tetapi dia bermurah hati. Pemberian kan tidak harus melihat suku. Pemberian tidak harus melihat siapa warna kulit dan siapa orang. Karena pemberian itu dasar daripada hati. Hati yang tulus. Mari saya dan saudara belajar memberi. Dalam pelayanan kita perlu banyak untuk pekerjaan Tuhan ini. Kita masih bergumul sampai hari ini. Ada jemaat-jemaat yang susah, mereka yang perlu saudara bantu-bantu. Saudara yang berkelebihan, saudara bisa membantu yang lain yang berkekurangan. Saudara yang telah bersuka cita, saudara menghibur mereka yang telah mengalami duka cita, atau mereka yang tertimpa masalah. Kita gemar memberi, kita gemar berdoa, suka berdoa seperti Kornelius. Dia suka memberi, haleluya. Bermurah hatilah, karenanya saudara tidak lihat berkat Allah, pintu berkat terkunci. Karena saya dan saudara juga kadang memang tangan ini berat untuk memberi. Saudara mau melihat berkat Allah mengalir dalam hidupmu, kita buka tangan. Jangan cuma tahu tanda tangan, tapi kita juga harus tahu memberi. Karenanya berkali-kali kukatakan, setiap kali kalau orang kasih sesuatu pada kita, kita selalu bilangkan terima, kita selalu bilang terima kasih. Karena hari ini kita yang terima, besok kita yang kasih. Karenanya kita bilang terima kasih. Hari ini kita terima, besok-besok nanti aku kasih padamu.
Kalau saudara tidak mau memberi, jangan bilang terima kasih. Jangan kasihnya dikasih hilang. Cukup kau bilang terima, kakak terima. Tidak perlu bilang kasihnya. Kasihnya dihapus. Supaya orang tahu, oh memang dia karunianya untuk terima-terima. Dan dia tidak mau memberi. Jadi begitu dapat sesuatu dari Om, terima. Haleluya. Kok terima? Kasihnya mana? Maaf, karuniaku hanya untuk menerima. Oh begitu ya. Jadi karenanya Allah berikan dua tangan padamu dan padaku, satu untuk memberi dan satu untuk menerima. Sengaja Allah ciptakan dua tangan supaya satu menerima dan satu untuk memberi. Jadi segala roh yang tidak memuliakan Allah kita patahkan, supaya saudara melihat pintu berkat Allah terbuka. Percaya, Tuhan pasti akan memberkati. Percaya saya. Percaya hamba Tuhan yang ngomong ini. Saudara akan lihat ketika saudara belajar memberi, tidak menahan berkat itu. Saudara gemar memberi seperti Cornelius, dibayangkan suka memberi. Kita lihat banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab suka memberi. Jadi roh kepiting kita patahkan. Roh kepiting yang makan dengan dua tangannya dan tidak pernah berbagi. Lihat kepiting kalau makan jalan, dia sambil makan, dua tangannya semua makan. Itu roh kepiting. Jangan ada roh kepiting yang merasuk hidup saudara. Ada juga roh keong. Nah, ini roh pelit. Sudah tahu keong kemana-mana bawa rumahnya. Bayangkan, hewan-hewan lain rumah tinggal, mereka keluar cari makan, tapi dia tidak. Kemana-mana mau jalan kemana, jauh dekat, rumah tetap ikut. Keong, ini orang pelit. Pokoknya tidak apa-apa, pokoknya rumah bawa terus. Jangan ada orang ke ini rumah ini saya bawa terus pergi. Jadi kemana-mana keong, siput dia bawa rumahnya terus. Ini memang hewan boleh dikategorikan hewan pelit. Seluruh isi rumahnya dia bawa kemana-mana. Tidak mau tinggal. Jadi saudara-saudara kita gemar memberi. Saya percaya Tuhan mengasihi. Haleluya. Tetap setia melayani. Maju terus ya. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Saya lihat kemuliaan Tuhan ada pada wajah. Sukacita menghiasi wajah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa.